ya. Oke, sebentar lagi, sebulan lagi kita memasuki tahun 2023. Semangat, saya Karos Daniel tetap menemani Anda di acara Rubik. Sebentar lagi tahun baru ya. Kita ke pojokan dulu untuk bahas berita-berita yang hot tentunya, yang menjadi highlight kita ini hot banget ya. Baik hot dalam arti ini munculnya juga baru-baru semalaman lah gitu ya. Tadi pagi, semalam lah ya. Dan komentar-komentarnya juga panas dan membuat mendidih kebanyakan perempuan ya. Kita ke pojokan dulu untuk bahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Nah ya, dari mana ini? Ini di artikelnya ya. Ini artikelnya dulu baca ya. Instagram Chico Jericho digeruduk dituduh melindungi terduga pelakor Arawinda Kirana. Shame on you gitu. Oke. Kasihan ya. Terseret-seret. Jadi ceritanya apa sih? Ya, siapa sih ini? Ini sebenarnya berita atau hembusan rumor yang sudah terjadi di pertengahan tahun 2022 kemarin begitu ya. Ada pendatang baru yang namanya Arawinda. Ya, Arawinda ini debut pertamanya di film judulnya Yuni, dan film itu mendapatkan banyak penghargaan baik dalam maupun luar negeri, termasuk Arawinda sendiri mendapatkan penghargaan sebagai pemeran utama perempuan terbaik Piala Citra, gitu ya kan. Problemnya adalah film Yuni ini bercerita tentang apa sih ya, tentang perempuan, kesetaraan gender gitu ya, empowerment gitulah begitu ya. Tapi si pemeran utamanya si Arawinda ini justru tersandung berita dugaan dia menjadi pelakor gitu. Oh ya kan. Ini cuma rame gitu ya, karena dimulai dari ada yang spill ke sebuah akun cerita perempuan atau apa gitu ya. Cerita bahwa aku punya saudaraku itu baru menikah 2 tahun baru punya anak. Ya saudaranya perempuan gitu, baru nikah baru punya anak. Tapi suaminya ketahuan selingkuh sama artis pendatang baru, belum terlalu terkenal sih katanya gitu ya. Gitu ngomongnya gitu. Lalu pokoknya udah ketahuan selingkuh, istrinya akhirnya memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri, karena dia juga masih dalam mengasihi gitu ya, jadi supaya nggak terganggu gitu ya, dia pulang menenangkan diri. Ternyata kalau menurut cerita itu pas dia pulang ke rumahnya, di rumahnya terjadi huru-hara. Suaminya ini, kalau dari cerita itu ya, suaminya ini dan perempuan lain gitu di rumah itu gitu. Itu dari cerita itu gitu ya. Nggak tahu itu siapa gitu. Sampai netizen itu ada seorang investigator yang ulung ya, apalagi kalau dapat bocoran-bocoran. Nemu deh tuh Instagram si istri. Ya. Ternyata si istri ini juga men-spill di Instastory-nya cuplikan film Yuni gitu. Cuplikan film Yuni yang pada saat itu sedang berbicara apa sih, percakapannya adalah emang enak di madu apa gitu lah. Terus captionnya si istri adalah get well soon gitu ya. Itu awal ceritanya, dan orang kemudian mengkaitkan itu bahwa cerita yang tadi itu yang di spill netizen itu berisik ada apa ya? Mau ngobrol di sini juga. Oke. Di spill itu adalah si Arawinda begitu ya. Jadi ramai itu, banyak serangan-serangan ke Arawinda. Arawinda pernah memberikan klarifikasi yang tidak clear. Kalau menurut aku ya, karena dia di situ tidak secara gamblang membantah bahwa dia pernah berselingkuh dengan suami orang. Dia hanya meminta maaf kalau rumor tentang dirinya mengganggu pekerjaan, proyek-proyek dan rekan sejawatnya yang sudah bekerja keras dalam sebuah proyek begitu ya. Dia hanya mengatakan bahwa rumor tentang dirinya itu tidak benar, tapi tidak diperinci rumor yang mana gitu, karena ada banyak sekali rumor. Ya pokoknya nggak detail lah. Nah ini kenapa Chico terseret-seret? Arawinda itu ada di dalam manajemen artisnya Chico Jericho ya. Chico Jericho ini CEO-nya. Dan kemarin si Kite manajemen itu bikin klarifikasi lagi gitu ya. Panjang klarifikasinya gitu. Oke. Klarifikasi panjang, dia bercerita bahwa pokoknya intinya kalau aku dapat ini tetap juga menurut aku tidak clear ya. Tidak ada bantahan secara gamblang bahwa Arawinda tidak ada hubungan perselingkuhan dengan suami orang itu. Gitu. Tidak ada. Kalau menurut aku tidak ada kalimat yang gamblang di situ. Tapi dia bercerita gimana pertemuannya apa. Ada lagi mengenai bahwa bukan Arawinda yang melakukan pendekatan, tetapi si cowok itu gitulah gitu ya. Nah ini kemudian ramai karena di dalam postingan ini ada satu kalimat bercerita bahwa Arawinda bercerita pada saat bertemu dengan si laki-laki yang menjadi suami orang itu, si suami orang ini curhat ya, dia bilang gini, dia tuh
sampai nangis gitu kayak suami orang ini curhat. Jadi aku tuh tertekan sekali. Istriku tuh KDRT gitu ngomongnya ya. Di KDRT ke aku, lihat di bekas cakaran aku, gitu ya. Terus habis gitu bayi aku juga menjadi korban KDRT. Pokoknya dia tertekan dan si laki-laki suami beristri ini mengaku bahwa akhirnya mereka berdua sepakat untuk melakukan hubungan pernikahan yang terbuka gitu ya. Ngomong ke si cewek ini. Si cewek ini cerita ke Chico Jericho. Chico Jericho nulis ini gitu ya kan. Ya tapi akibat dari kalimat itu gitu ya, itu yang namanya istrinya di Twitternya itu ngerasa bukan, ada yang spill WhatsAppnya itu merasa terpukul gitu karena dia udah jadi korban, suaminya selingkuh, masih dituduh KDRT, nyakar apa segala macam. Sampai akhirnya di Instagramnya Chico Jericho ada komen dari ibunya si istri ini. Udah nggak jadi istri, kayaknya udah cerai ya. Nih ibunya si A. Ya, kita belum bisa menyebutkan namanya. Kalau Arawinda mah udah ada namanya. Kalau si A ini kita belum bisa sebut namanya ya. Ini ibunya si istri yang suaminya selingkuh. Iya, mantannya. Chico. Oh, dia disebut namanya. Aduh, Chico, saya maminya Amanda, oma dari baby Lay. Saya mau bicara sama kamu. Saya nggak bisa DM kamu. Kok bisa DM dia? Kenapa? Di blok? Oke, tolong jangan hancurkan hidup anak saya lagi dengan cara-cara kalian yang kotor gitu ya. Ini dari Instagram ibunya Amanda. Amanda itu adalah istrinya. Cepat, ini panjang ceritanya kan, orang nggak ngerti ya kan. Nih kalau menurut aku ya, apa yang bikin Amanda hancur, ibunya juga kesel adalah walaupun dia bercerita bahwa itu yang diucapkan oleh si laki-laki ini, tetapi dalam press release klarifikasi kan sebenarnya kita bisa memilih mana yang mau kita tulis, mana yang mau kita enggak tulis. Mana yang kita mau tulis secara gamblang, mana yang kita nggak mau tulis secara gamblang. Gitu kan. Tapi ketika memilih untuk menulis si suami ngaku istrinya KDRT, open marriage, apalah. Maksudnya apa? Karena tidak ada tulisan tanpa tujuan. Itu satu kalau menurut Akio ya. Lebih baiknya itu ditulisnya sih bahwa rumah tangganya bermasalah, udah gitu aja. Terus harusnya ditambah satu pengakuan lagi biar jangan terlalu pasif-pasif amat gitu loh ya si Arawinda ini. Tulislah bahwa klien saya masih muda, berumur 20 tahun itu karena masih belum punya pengalaman, jadi ya percaya-percaya aja. Gitu tulisnya biar orang tuh gak kesel gitu ya kan. Oke. Berikutnya yang juga viral kemudian karena ada beberapa klarifikasi, ada kemarin tuh ada ditemukan tank top ungu yang diduga itu punyanya si Arawinda. Diklarifikasi, itu bukan tank top ungunya Arawinda katanya gitu. Sampai ada artikelnya ya. 9 potret Arawinda pakai tank top. Tapi nggak ada yang tank topnya ungu kayak yang menjadi itu barang bukti, diduga barang bukti itu. Dan yang kedua yang aku garis bawahi, sempat kemarin juga spill bukti bahwa Arawinda ini juga kayaknya kok memberikan kode-kode emang iya, karena dia di close friend-nya, postingan close friend-nya itu dia ada kayak curhat-curhat nangis gitulah gitu ya. Itu ada di klarifikasinya. Dibilang Arawinda punya close friend itu tidak lebih dari 100 orang. Sehingga ketika dia posting, dia nggak ngetek siapa-siapa. Jadi itu bisa saja untuk siapa aja, gitu ya. Kalau emang bukan ditujukan untuk suami orang, tulis aja. Itu postingan itu bukan ditujukan untuk si G, itu kan. Susah amat. And by the way, close friend 100 orang. Close friend 100 orang. Close friend 100 orang. Udah gue nggak punya close friend atau gimana sih ya? Oke, lanjut. Oke, Chico Jericho trending ya. Yang tadinya biasanya komen di Instagramnya cuma berapa, ini sekarang 2.800-an rata-rata perempuan, ada juga laki-laki. Dia menjadi trending. Chico, gitu ya, marah. Kenapa? Hati-hati Chico, ya. Anda maksudnya bikin apa sih? Bikin klarifikasi kayak gitu ya? Ada yang curiga juga, jangan-jangan ini sengaja bikin klarifikasi karena Arawinda mau rilis film baru. Filmnya adalah tentang grooming, tentang kejahatan seksual di internet gitu ya. Jadi orang mengatakan bahwa ini kejam gitu. Coba komen netizennya sepatah dua patah komen netizen, coba kita buka. Sepatah dua patah lah ya kan. Agak malu sih gue kalau jadi lo ngebelain pelakor sampai segitunya. Padahal istri lo main di serial tentang pelakor yang menceritakan betapa tersiksanya diselingkuhin. Ironis nggak tuh? Heran katanya itu. Lanjut berikutnya. Kok berani sih kasih statement gitu? Kamu punya anak cewek loh. Kalau kejadian Amanda nanti terjadi pada anak kamu gimana gitu ya? Oke. Chico, makanya jangan bikin klarifikasi kayak gitu. Mendingan datang ke Rumpino Secret ya. Oke, masuk. Oke, kita langsung menuju ke bintang tamu kita. Ada Nia Ramadhani yang kemarin meluncurkan bukunya berjudul Adek gitu, yang akhirnya dia membuka
Menurut dia buku ini adalah bagian dari healingnya, berdamai dengan hidupnya, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan trauma-traumanya. Seperti apa? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Nia Ramadhani, artis kelahiran 1990 ini mengawali karir sebagai penari cilik sejak usia 5 tahun hingga memerankan karakter antagonis dalam sinetron Bidadari dan Bawang Merah Bawang Putih. Perempuan yang telah menikah dengan Ardi Bakri selama 12 tahun dan dikaruniai 3 anak ini tergabung dalam geng Girl Squad yang kini bergabung dalam geng Cendol bersama beberapa public figure seperti Nagita Slavina dan Ayu Dewi. Nia yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba pada Juli 2021 disusul sang suami yang menyerahkan diri hingga keduanya direhabilitasi selama 8 bulan ini setelah bebas membuat novel berjudul Cerita Ade menceritakan tentang masa kecilnya yang menyaksikan kedua orang tuanya bercerai dan ia baru bertemu ayahnya kembali di usia 17 tahun. Namun ayahnya meninggal dunia pada 2014 karena kanker yang menyerang plasma sumsum tulang. Benarkah hubungan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri semakin membaik dan romantis sejak rehabilitasi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Private Room sudah ada Nia Ramadhani, begitu ya. Nia Ramadhani kemarin ya kamu launching buku ya, sudah bisa di pre-order. Untuk yang pre-ordernya, soft launch-nya, jadinya baru pre-order dulu, nanti grand launching-nya bisa dibeli sama semua orang tanggal 10 Desember. Judulnya adalah Ade, dia bilang buku ini ditulis pada saat kamu rehab kemarin. Waktu aku lagi di dalam tempat rehabilitasi selama 10 bulan, aku tulis tulisan harian sebenarnya itu. Emang itu tugas kamu pada saat rehab? Beberapa tugas aku, beberapa lagi emang aku pengen mencari tahu jawabannya kenapa sih aku bisa sampai salah langkah. Karena yang awalnya aku pikir aku cuma buat seneng-seneng, ternyata enggak. Jadi lagi mencari tahu, terus gitu pada saat terakhir prosesnya udah selesai, pas aku lihat kok ini kayaknya jadi satu kumpulan cerita ya tentang dari masa kecil aku sampai hari kejadian itu. Akhirnya aku minta tolong untuk sama PD Baik untuk dibikinin karena kan bahasa aku bahasa sehari-hari. Sehari-hari. Nah ini yang menarik sih gitu ya. Sempat memang terlontar pada saat Nia Ramadhani udah kaya, cantik gitu. Apalagi sih, ngapain lagi sih pakai narkoba gitu ya. Salah satunya juga sempat ada kalau nggak salah di persidangan. Salah satunya adalah karena kamu ada kesedihan tentang sosok ayah yang sudah meninggal di tahun 2014 gitu ya. Jadi sebenarnya gini, waktu kemarin aku belajar di rehab itu, ternyata banyak sekali misalkan kita tidak punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan sehat atau enggak. Jadi kita nggak tahu nih kalau kita sedih kita harus ngapain atau apa. Itu ketidakmampuan itu kalau pada saat kita lagi down banget, jadi lebih mudah untuk ngambil jalan singkat gitu. Jadi makanya ternyata aku banyak banget dari hidup aku yang aku pikir oke-oke aja. Pernikahan aku yang aku pikir oke-oke aja, ternyata banyak banget yang nggak oke-nya, yang ternyata yang kayak di skip aja, ternyata banyak yang dibenahi lah gitu. Ini ada artikelnya ya, bunyinya ya. Artikelnya bunyinya adalah rumah tangga sempat goyah, Nia Ramadhani bahas trauma hingga hikmah terjerat narkoba. Itu tadi yang ini cerita, dan itu yang dituangkan di dalam buku. Tapi ini ketika kamu menulis, kamu mengizinkan buku ini kemudian ditulis, itu kan artinya kamu membuka diri kamu. Betul. Lebih lebar lagi gitu ya. Konsekuensinya juga besar karena saat kita membuka kan kita memperbolehkan orang-orang untuk ikutan masuk dan berkomentar tentang diri aku sesuai dengan pikirannya mereka gitu ya. Tapi once aku udah memutuskan untuk itu karena memang ada alasan pribadi juga kan, aku bikin buku ini untuk lebih mudah lah buat aku ngejalanin hidupnya karena aku udah cerita semuanya, terserah orang mau bilang apa, yang jelas aku sudah memaafkan diri aku, keluarga aku sudah mengerti, dan aku sudah mendapatkan pelangi dari hujan yang aku udah lalui itu gitu. Saya mau tunjukkan foto, nih foto yang berikut. Nah ini foto. Oke, inilah foto. Iya. Lumayan bule ya, ada bulenya dikit. Ini foto kamu umur 2? Ini kalau nggak salah umur 3. Kalau kamu lihat foto itu pada saat itu, di momen itu. Ini momen aku belum bisa bicara. Aku manggil mama sama papa aja tuh umur 4 tahun. Jadi ternyata setelah, nah ini baru ketahuan semua di tempat rehab sih. Banyak banget trauma-trauma masa kecil yang ternyata nggak tuntas. Tapi juga mungkin itu bukan kesalahan orang tua aku. Mungkin mereka mendidik aku dengan semampunya mereka gitu. Ya makanya buat sekarang aku sebagai orang tua, aku pengen mengedukasi diri aku lebih banyak supaya anak-anak punya hubungan yang sehat lah antara anak dan orang tua. Kamu kalau melihat diri kamu di foto ini gitu ya,
Apa yang kamu rasain sekarang? Dan kamu mengingat momen yang terjadi di saat kamu bisa melihat, tapi kamu belum bisa mengungkapkan ataupun bahkan memahami emosi kamu. Waktu itu tuh aku emosi aku emang sangat tumpul gitu, nggak bisa mengutarakan pendapat aku, melihat apa yang terjadi juga aku diem aja. Cuman nggak ada yang aku sesalin sih Mbak gitu, karena memang mungkin sekarang aku udah melihat apa rencananya Tuhan. Waktu kemarin-kemarin mungkin banyak yang aku sesalin, kenapa hidup aku gini, hidup kayak gini. Terus Dulu apa yang kamu sesalin? pada saat aku terima kejadian itu, kenapa jadi kayak gini ya? Aku pikir semuanya hidup aku udah oke, aku udah bisa nyelesain semuanya. Pernah apa? Kamu pernah menyesali apa? Pernah menyesali apa atau apa gitu yang maksudnya kejadian yang kemarin aku alami itu pada saat kamu kecil, kalau kamu kalau waktu aku kecil yang aku sesalin adalah aku tidak bisa mengungkapkan apa yang aku rasa ke orang tua aku. Mungkin aja kalau misalkan aku bisa ngomong, mungkin mereka bisa lebih berusaha untuk mempertahankan pernikahannya mungkin, atau mungkin belajar lebih tahu satu sama lain gitu, tapi aku nggak berusaha itu sama sekali, aku cuma diem aja. Jadi kamu sempat pada saat itu dulu ngerasa bersalah, seandainya aku bisa ngomong. Pas udah besar sih, aku kayak kan lama aku tuh nggak ketemu sama papa setelah perceraian setelah 9 tahun aku nggak ketemu papa, terus ketemu lagi umur 17 tahun gitu. Dan setelah 17 tahun baru cuman 4 tahun abis itu papa meninggal. Setelah papa meninggal banyak tuh menyalahkan diri sendiri. Apa aja yang sempat waktu itu? Karena waktu yang aku punya sama papa tuh cuman sedikit aja gitu. Setelah aku besar ketemu lagi, waktu yang aku punya aku cuman 4 tahun sih bisa sama-sama papa. Apalagi 2 tahun setelah itu aku menikah gitu. Jadi terlalu sedikit menurut aku. Aku pengen lebih banyak lagi sama papa. Tapi alhamdulillah aku sudah diberikan kesempatan untuk merawat papa saat papa sakit. Dan mungkin mungkin aku sempat ninggalin suami sama anak, tapi it's all worth it gitu, karena aku bisa ngerawat papa di masa-masa dia di hari-hari terakhirnya lah. Ada yang bercerita bahwa sempat kamu pada saat tengah syuting kamu hilang, pergi kemana, ternyata kamu mengunjungi makam papa kamu gitu. Itu momen betul. Apa sebenarnya? Apa yang sedang berkecamuk dalam diri kamu? Karena tuh papa tuh adalah orang yang selalu membela aku. Jadi gitu sih, emang kalau anak perempuan selalu semuanya bener, semuanya. Jadinya kalau udah nggak tahu harus gimana, jadinya cuma ngadu ke makamnya papa gitu. Walaupun papa juga nggak bisa kasih jawaban gitu kan. Tapi buat aku bisa lebih tenangin lah gitu. Gitu sih. Kamu sedang menghadapi masa sulit pada saat itu. Iya, dan sampai sekarang kepergian papa tuh masih suka bikin sedih gitu. Kalau misalkan bahkan orang nanya kalau kejadian yang terberat yang aku terima itu ternyata jawabannya bukan kejadian tahun lalu, tapi malahan masih yang papa, karena kejadian tahun lalu hikmahnya udah aku dapetin. Tapi kalau kepergian papa masih berat gitu sih. Beratnya? Masih berat. Gak tahu, karena walaupun kakak aku yang cowok juga udah berusaha untuk mengambil posisi papa, tapi rasanya tetap beda. Apa yang kamu harapkan sebetulnya masih ingin kamu lakukan? Masih pengen lebih banyak waktu aja, jadi papa bisa lihat anak-anak aku gitu. Terus aku gimana cara aku besarin anak-anak. Walaupun kemarin aku masih nangis banget ke papa di sana, pasti sedih banget gitu. Apa yang belum sempat kamu ucapkan ke papa semasa hidupnya? Semua aku udah ucapin. Semua. Aku udah ngomongin sama papa dari kemarahan aku, papa ninggalin aku, tapi papa udah jelasin lagi. Papa bilang apa? Iya, maksudnya papa bukan maunya papa saat itu, papa mungkin salah langsung tinggalin Nia kayak gitu. Terus semua all the details aku tulis semuanya. Sampai akhirnya aku masukin juga dalam buku gitu, karena supaya buat aku juga itu menjadi lifetime memory, dan juga buat anak-anak aku juga nanti lebih mudah untuk aku jelasin ya Mbak. Kan yang baru tahu yang baru nomor 1. Jelasin soal? Tentang aku yang tahun lalu itu. Iya, pada saat kamu harus sekolah itu ya? Iya, harus sekolah. Nah itu
lebih jelas, lebih gampang. Jadi mereka bisa baca bukunya, perjalanan mama seperti apa sampai terjadilah semua itu. Oke. Ini adalah suami kamu. Iya. Ya. Dan kamu sempat mengatakan bahwa justru pada saat rehabilitasi, pada saat suami kamu Ardi itu menemenin kamu, memutuskan untuk ya udah nggak apa-apa, kita jalanin ini berdua. Justru kamu semakin cinta sama dia. Padahal jadi melebur jadi satu, lebih sebenarnya satu. Padahal justru kamu mungkin sebelum-sebelumnya justru berada pada cobaan. Itu bagian dari kehidupan yang kalian jalani sebagai suami istri. Iya, dalam pernikahan kita tuh aku nggak pernah ngelihat dia. Kan biasanya kita akan semakin lebih mengenal saat misalkan suami atau pasangan kita, aku gagal nih, aku kecewa, tadi aku begini, kerjaan aku gini. Selama seumur pernikahan aku nggak ada kayak gitu. He is fine, nggak ada apa-apa. Kantornya nggak ada masalah, kehidupan dia nggak ada masalah. Yang aku pikir tadinya aku percaya bahwa ada orang yang tidak mempunyai masalah seperti itu. Tapi ternyata pada saat kita masuk di rehabilitasi, walaupun dia lama ya membuka dirinya, ternyata Ardi ternyata banyak banget luka-luka yang dia pendem sendiri dan aku sampai jadi kok lebih kasihan lagi daripada gue. Malah bahkan itu menghapuskan yang kata orang kalau orang udah punya duit gak ada masalah. Malah banyak banget masalah dia. Bahkan dari masa kecilnya dia yang dia bawa sampai sekarang mungkin bebannya juga berat. Dan dia gak pernah ceritain itu ke aku apa-apa. Sampai di tempat rehabilitasi. Di tempat rehab malah baru aku tersadar berarti selama ini dia nggak punya tempat yang aman untuk dia cerita. Even aku istrinya bukan tempat yang aman buat dia. Sampai akhirnya dia harus pendam semua sendiri. Tapi itu juga kejadian juga sama aku. Aku juga tidak mempunyai tempat yang aman. Untuk aku pengen cerita tuh aku kadang-kadang kayak, aduh kasihan nih orang habis pulang kerja. Nanti masa gue ribetin dengan permasalahan gue sehari-hari yang kayak gini-gini aja. Kamu punya banyak teman, kenapa nggak cerita sama teman? Menurut aku harusnya kita bisa trust our spouse sih sebenarnya supaya hubungan di rumah lebih sehat. Tapi jadi kamu tidak mau membebani pada saat tidak mau membebani dengan alasan-alasan itu yang terlihatnya sepele. Tapi setelah berjalan 11 tahun, 12 tahun, ternyata jadi kita lama-lama jadi lo tuh nggak terlalu kenal gue karena masalah-masalah yang aku punya ini aku juga nggak cerita dan bukan salah dia juga. Salahnya aku nggak bisa cara ngomongnya, aku nggak tahu gimana cara ngomongnya gitu-gitu. Pada saat papa kamu meninggal? Pada saat papa meninggal, ya biasanya aku ngomong papa. Enggak, pada saat papa meninggal kan kamu melewati masa kesedihan itu. Oh iya. Kamu nggak cerita juga ke Ardi apa yang menjadi sakitmu aku yang tuh luar biasa? Selalu pengen kelihatan sama orang kalau aku tuh kuat. Ya itu juga salahnya. Mungkin dari kecil aku terbiasa semuanya sendiri. Jadi kalau aku sedih kelamaan tuh kayaknya ini bukan Nia nih gitu. Jadinya aku mempunyai image Nia sendiri di otak aku yang aku create dan aku jalanin sehari-hari. Tapi ternyata itu bukan aku yang sebenarnya. Maksudnya harusnya nggak ada masalah juga kalau aku ceritain aku sedih ini, sedih itu, sedih ini gitu. Tapi emang dulu aku terlalu kayak pengen kelihatan I'm okay. Iya, I'm okay. Nggak ada masalah dalam hidupku. Dan sekarang setelah ngejalanin semuanya, belajar banyak, malah jalanin hidupnya tuh enteng banget. Karena bisa jadi apa adanya. Dan Ardi juga saat dia mau cerita kekecewaannya, misalnya ekspektasinya dia di kerjaan apa, tapi kejadiannya apa, dia kecewa juga dia cerita sama aku karena dia udah nggak ada ketakutan untuk takut istri gue mandang gue rendah. Kan kadang-kadang ada laki-laki egonya begitu gitu. Kalian berdua sudah melihat sisi terendah dan sisi satu terbaik satu iya, sama lain. Ngomong-ngomong, ini kan cerita kamu ada di buku Ade ini. Iya. Ceritanya Ardi ada juga nggak di situ? Selain berikutnya jangan tetap di Rumpi. Masih di Private Room bersama Nia Ramadhani ya. Nia tadi ini menarik sih ya, boleh langsung baca bukunya aja. Ini adalah sebuah jurnal Nia Ramadhani mengenali diri. Iya. Kalian berdua sih sebetulnya. Yang kayak tadi di buku itu ada tentang prosesnya Ardi mengenali dirinya nggak? Tentang dia dan kesedihan. Iya, ada juga. Banyak apa? Ada partnya dia, ada part waktu aku masih mencari cinta tapi gagal dulu. Bukan. Tapi semuanya namanya
disamarkan supaya tidak ada. Tapi kamu udah bilang sama seluruh keluarga? Yang ada di dalam buku cerita itu semuanya aku minta izin dulu. Karena kan ada permasalahan waktu kecil mama yang kurang oke dan lain-lain. Aku minta izin dulu semua. Susah nggak itu? Sampai mereka semua? Mereka bener-bener apa karena aku paling kecil kali ya, jadi kayak mereka support, ingin kamu betul-betul bisa berdamai dengan kalau emang ini jalannya kamu untuk memaafkan diri kamu ya sok gitu. Oke, baik. Nah habis ini juga waktu habis selesai rehab ya, kita lihat kan dia ke Eropa ya kan, baru-baru ini maraton lah apa segala macam gitu ya. Ini nih postingnya. Thank you for showing me your love, especially di trip kali ini. Banyak banget hal yang Ardi lakukan yang membuat aku betul-betul merasa istimewa. Apa yang berubah dengan kalian setelah melewati sekolahan itu? Jadi gimana? Aduh semuanya berubah sih. Jadi kalau biasanya tuh trip-trip yang dulu-dulu, banyakan aku yang ribet. Pokoknya aku lebih ribet lah gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan menikmati momen ya, masih ada bisikan-bisikan dalam hati ya, lo enak nih, gue ribet banget nih kayak gini-gini. Nah ini tuh kemarin tuh dia bener-bener semuanya I feel like I am a princess. Semuanya diurusin, semuanya diurusinnya dirawat, semuanya di-treat dengan baik. Terus muanya kita yang kayak ribet-ribetnya trip itu biasanya Ardi tuh selalu ngambil jalan gampang ya. Oke kita mendingan ambil apa deh yang bayar lebih apa gitu. Kalau ini tuh kita mau ribet-ribet sama-sama. Aduh, kamu nggak tanya, kenapa kamu mau berubah seperti ini? Dari waktu setelah rehab semuanya kita berdua tuh hubungannya jadi beda emang. Jadi pada saat, tapi baru, karena kan emang aku setiap setahun sekali selalu ada trip berdua sama Ardi tanpa anak-anak. Nah ini baru pertama kali nih setelah rehab gitu. Jadi aku ngerasain kayak, wah gila ini enak banget. It's a blessing karena pernikahan aku mengalami pendewasaan. Terus udah gitu, jadi seneng banget, enteng banget jalanin. Dia nggak bilang, kenapa dulu begitu, sekarang begini? Ya mungkin kayak tadi Mbak Ros bilang ya, mungkin dulu ada banyak yang ditahan di dia, jadi dia kadang suka lebih cepat emosional. Tapi kalau sekarang dia udah tahu saat dia nggak suka sama sesuatu, dia harus ngomong apa atau dia harus lakukan apa. Gitu, jadinya dengan pengetahuan yang lebih, semuanya jadi berjalan lebih sehat dan lebih enak. Apa pesan yang kamu mau sampaikan dari perjalanan kamu ini? Dari bukumu itu kamu ingin menyampaikan message apa sih? Bahwa we have to express our feeling. Jadi hal-hal sepele yang kayak dipendem, nggak enak sama orang dan lain-lain, kita harus menomorsatukan diri kita. Kita nggak bisa membiarkan diri kita, karena kalau kita mau nyenengin semua orang yang nggak seneng itu kita. Jadi kita harus memilih diri kita dulu, kesehatannya kita, dan kita harus mengenali diri kita, apa yang kita nggak suka, apa yang kita suka. Karena ternyata kalau misalkan disuruh write down, susah loh Mbak. Apa yang gue suka, apa yang enggak. Kadang-kadang gue pikir gue suka, tapi pas gue jalanin kok ada kayak beban. Pokoknya ya, sign-nya adalah saat kamu tenang menjalaninya, artinya kamu seneng dan kamu benar. Gitu sih. Aku jadi nggak sabar. Aku termasuk yang nanti pre-order ya bukunya ya. Oke, yang berikut perjalanan sosok yang berikut ini yang mau kita kulik ya. Kita lihat dulu profilnya Kapten Vincent Raditya dan Fanny Margareta. Vincent Raditya, pilot dan YouTuber kelahiran 1984 ini pernah viral karena memposting video aksi Zero Gravity bersama Master Limbat hingga lisensi terbang untuk pesawat mesin tunggalnya dicabut pada Mei 2019 dan diterbitkan lagi Juli 2019. YouTuber yang memiliki 5,9 juta subscribers ini kerap membuat konten kolaborasi dengan para artis seperti Raffi Ahmad, Andre Taulani, hingga Prilly Latuconsina. Pria yang pernah 2 kali bercerai ini 19 November 2022 menikah lagi dengan Fanny Margareta, selebgram yang usianya lebih muda 17 tahun dan dikaruniai anak bernama Avelina Raditya pada 24 November kemarin. Sebelumnya, Vincent menikah dengan Vegan Achni dan dikaruniai 2 anak namun bercerai pada 2017. 3 bulan cerai, ia menikahi Novita Condro dan dikaruniai 2 anak namun pada 2021 ia menuding Novita selingkuh hingga akhirnya bercerai. Seperti apa kisah asmara Vincent Raditya dan Fanny Margareta? Dan bagaimana tanggapan Vincent atas tudingan telah menelantarkan anak? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Vincent Raditya dan istrinya Fanny, begitu ya. Selamat menempuh hidup baru ya. Aku ingat pertama kali kita ketemu ya Kak ya. Vincent ini dulu viral karena konten-kontennya tentang dunia penerbangan gitu ya. Tapi bahkan ketika pertama
pertama kali kita wawancara, dia udah wanti-wanti. Jangan tanya aneh-aneh ya, nggak tanya soal masalah pribadi kan. Tapi kita nggak pernah tahu jalan hidup seseorang. Ternyata kamu bukan cuman sekedar YouTuber tentang dunia penerbangan. Sekarang kamu adalah orang yang menjadi sorotan, jadi selebriti ya. Susah. Itu benar-benar berat buat saya, makanya sedikit hilang dari sosial media karena sedikit kurang kepercayaannya sama sosial media lagi, jujur. Makanya jarang ngupload itu. Sejak kapan itu? Udah lama ya, karena saya merasa orang lain terlalu ikut campur dalam kehidupan kita yang mereka nggak tahu kenyataannya seperti apa. Mereka cuma lihat dari sisi luar, jadi kita berat gitu loh. Berat? Gitulah ceritanya. Sampai saking beratnya pada saat itu kamu lewatin? Ya begitulah, tapi panjang, udah lewat, yang lalu udah lewat. Tapi ya ternyata dia balik lagi dan langsung memberikan sebuah kabar gembira begitu ya. Pernikahannya di 19 November begitu ya, dan nggak lama setelah pernikahan mengabarkan punya bayi. Iya, nggak apa-apa, itu fakta. Itu fakta. Nggak masalah. Tapi setelah kamu tadi mengatakan bahwa kamu sedikit trauma, tidak percaya dengan sosial media. Ya. Tapi pada saat kamu menikah punya anak dengan apa ya, dengan fakta yang di luar kebiasaan umum gitu. Ya. Itu kan sesuatu yang beresiko untuk menerima komentar-komentar yang tidak kalian inginkan. Betul. Gini loh. Masalahnya ini sebenarnya pernikahan ini udah mau dilakukan sejak lama. Tapi esensi saya punya pekerjaan, saya kan terbang private. Private itu sudah di planning untuk kita training kapan aja. Karena proses pembelian pesawat dan lain sebagainya ini semua berjalan. Kita tuh harus standby. Nah kita nggak tahu kapan kita harus terbangkan. Sebenarnya kita udah mau menikah dari waktu udah lama-lama. Pas kita tahu kita nggak lama menikah. Cuman kan karena kita standby dengan pesawat, standby dengan training, mau tidak mau kita harus tunda. Nah, cuman ya begitulah. Terus ada orang-orang, ya bukan orang-orang sih. Orangnya cuma itu doang. Tapi yang terus mencampuri kehidupan baru saya dengan ancaman-ancaman yang selalu dikasih ke saya. Akhirnya saya sudah cukup. Enough. Sudah cukup kali ini. Tidak ada rahasia, saya buka ini faktanya. Saya terima, saya akui kesalahan saya. Ya inilah faktanya. Silahkan mau diterima atau tidak. Gitu. Ini adalah pilihan hidup kalian gitu ya, jalan untuk menempuh ya walaupun caranya beda aja gitu mau. Tapi kan kalau Kapten Vincent udah pengalaman, iya kan. Kalau ini kan lo masih muda, ya kan. Dia sudah pengalaman juga di dunia sosial media dengan asam garamnya. Kamu kan baru ya. Oh iya baru. Fanny, gimana suka dukanya? Apalagi baru melahirkan tuh kan, masih macam-macam deh rasanya. Iya baru banget sih, kaget kan. Kok tiba-tiba banyak yang ngehujat gitu di kolom komentar. Banyak yang menghujat? Iya. Hujatannya apa yang paling mengganggu kamu banget tuh, kata-kata tentang apa? Nggak aku bacain sih, soalnya kayak ganggu mental banget ya. Ganggu mental banget gitu. Ini emang niat seseorang untuk membuat dia pertama kali kena teks sampai nangis-nangis sama saya. Pernah? Iya benar. Ada momen kamu down, itu pada saat apa waktu itu? Yang saya ingat, masih hamil? Iya lagi hamil itu. Lagi hamil? Iya. Terus dari pihak sana kayak posting-posting tentang aku gitu loh. Kirim lah netizen ke sana. Oh diaduin sama netizen? Iya. Padahal kamu sendiri nggak lihat gitu ya? Di-spill kan? Waktu saya masih di Dubai itu kan, saya udah bilang janganlah, ini pilihan hidup saya, tolonglah hargai. Saya nggak mau dipublikasi, ini kan saya punya kehidupan, tolong jangan campuri. Nggak, hak saya. Saya mau apa tahu, pokoknya saya mau gitu. Dia bilang kayak gitu kan. Wah kalau kayak begitu modelnya, ya akhirnya saya klarifikasiin. Serang saya nggak apa-apa, masukin di highlight nggak apa-apa, bebas lakukan apa yang kau mau. Tapi begitu saya memiliki kehidupan baru, tolong respect istri saya dong, gitu loh. Kalau sekarang di-spill, silahkan, kita buka aja semuanya. Apa yang kemudian kamu rasakan ketika kamu memutuskan untuk ya udah ini faktanya gitu ya, walaupun mungkin orang lain menganggap itu aneh, beda, atau mungkin ada orang yang nggak suka, tetapi ini faktanya dan kamu jujur, terbuka, mengakui bahwa kamu selebriti dan menjadi sorotan publik. Share everything. Apa yang kemudian kamu rasakan di dalam hubungan kalian, di dalam kehidupan kalian? Selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Oke, masih bersama Kapten Vincent dan istrinya Fanny gitu ya. Kalau
Kalau tadi kita bahas apa yang membuat Kapten Vincent akhirnya terbuka nih, menikah tanggal segini, terus melahirkan dalam jeda berapa hari. Tadi udah ada menjelaskan. Sebenarnya rencana menikah sudah lama, tapi karena kesibukan akhirnya tertunda begitu ya. Dan kenapa dibuka? Ya udahlah, daripada ribet gitu. Iya, daripada buat senjata. Nah ini ada satu lagi yang mau kita klarifikasi langsung. Nikah lagi, mantan istri tuding Vincent terlantarkan anak gitu ya. Mungkin ini salah satu yang membuat orang kemudian berkomentar, udah asik banget sih, cepet banget sih move on kalau cowok gitu ya, padahal anak-anaknya gitu. Itu salah satunya seperti itu ya. Gini, mungkin perlu ditanya. Gini, kita sebenarnya melihat dong, namanya ekonomi orang itu di fase manapun itu ada kadang di atas, ada kadang di bawah, ya kan? Terus kita lihat track recordnya. Ini mantan istri pertama saya juga udah pernah di Trans TV, cari aja nama mantan istri saya dan di Trans TV, dia juga pernah nanya, Kapten Vincent orangnya tanggung jawab atau tidak? Mantan istri saya tidak pernah punya komplainan mengenai saya tanggung jawab. Terus kita tanya lagi dengan yang present, Koko bertanggung jawab nggak? Bertanggung jawab. Nah, Koko jagain kamu nggak? Jagain, ya. Nggak pernah ada masalah. Tapi entah mengapa di pernikahan yang ini, ya, yang sebelumnya, kenapa selalu jadi masalah? Nominalnya. Nominalnya. Nah, nominal. Artinya gini, kalau ditanya biaya sekolah anak, ya selalu saya transfer. Nggak pernah ada masalah. Terus namanya ekonomi orang berputar. Ada saatnya kita mampu, ada saatnya tidak mampu. Dia ngikutin saya waktu saya sempat ada di bawah waktu itu. Kondisi yang luar biasa beratnya, dia ada di sama saya. Dia ada sama saya. Nggak harus nominal sebagaimana gitu loh. Nah, masa sih orang dinilai menterlantarkan anak karena biaya yang kita yang tidak lagi memang kemampuannya segitu. Anak saya kan nggak cuman 2. Anak saya udah mau 5. Udah 5. Udah 5. Udah 5. Anak udah 5 ya, kita mesti adil dong. Kan semua pada sekolah dong. Iya betul. Benar nggak? Kapten Vincent udah punya sekolah 2 kali ya, sekolah pernikahan gitu ya. Nikah lagi gitu ya. Harusnya pasti udah tahu dong nih ya ranjau-ranjau yang akan terjadi tuh apa gitu supaya lebih aman gini. Ini apa itu selain berikutnya, jangan kemana, tetap di Rumpi. Baiklah, aku tadi baru bilang sama Nia ya, Nia setelah orang tuh tahu banyak sekali kelemahan-kelemahan, kekurangan, kesedihan kamu yang kita lihat dari luar, gila udah cantik, berbakat, bisa cari uang, kaya, suaminya kaya, ganteng, apa segala macam, hidupnya sempurna. Ternyata nggak ada manusia yang sempurna ya, nggak ada. Termasuk saat mengupas salak. Kita mau cek, ya tapi kan orang bisa belajar ya, nggak sempurna nggak apa-apa, tapi terus belajar gitu ya. Tantangan buat Nia Ramadhani mengupas salak sambil menjawab pertanyaanku dengan cepat. Dalam waktu kok deg-degan yang mana acara gini ya? Dalam waktu 60 detik. Kita mulai dari sekarang. Oke. Nia, sebutkan 3 ciri teman toksik yang pernah kamu jauhin. 1. Ngomongin di belakang. Terus udah gitu nggak jujur. Udah gitu negatif terus. Oke. 3 sifat jelek kamu yang mau kamu ubah. Apaan? Sifat jelek yang mau kamu ubah. Oh, sifat jelek aku yang kadang malas. Malas, terus apa lagi? Padahal dia bisa ngupas loh, tapi gue jadi panik. Tapi dia panik. Apa yang kau takutkan sini ya? Enggak, aku lagi memikir lagi sifat aku yang mau aku rubah apa ya gitu. Emang ada nggak? Ya itu tadi kan kadang-kadang malas gitu. Terus udah, apa lagi aja. Ya? Nggak ada. Soalnya perasaan kemarin-kemarin udah aku banyak yang aku rubah. Hari ini, di saat hari ini nih aku udah nggak banyak yang aku rubah. Yang maksudnya kemarin aku yang tertutup, apa namanya, menahan, ya gitu. Udah gitu terus pengen berusaha untuk selalu menjadi kuat, gitu-gitu kan salah. Tapi udah aku rubah kemarin, sekarang apalagi hari ini gitu. Ini pelajarannya adalah ya, kadang-kadang ketika kita mengakui pada diri sendiri apa kelemahan kita, ya, apa kesedihan kita, apa luka kita, gitu ya. Itu menjadi lebih enteng buat kita dan lebih cepat juga dan pulihnya. Lebih cepat untuk pulihnya karena ilusi bahwa manusia itu harus sempurna, harus kuat gitu, itu kadang-kadang menjadi beban ya kan, menjadikan kita tuh jadi susah belajar karena ya ibaratnya kalau kita udah merasa diri kita pintar, kita nggak merasa perlu belajar, tapi kalau kita merasa bahwa kita belum sempurna, kita akan terus memperbaiki diri. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa, kita ketemu lagi di acara Rumpi.